Assalamualaikum, selamat datang di channel Lolos Perangkat Desa. Channel untuk kamu belajar mempersiapkan tes perangkat desa, karena channel ini adalah channel satu-satunya yang dikelola oleh tim yang sudah melaksanakan tes perangkat desa. Video kali ini akan membahas 100 soal undang-undang desa terbaru yang tentu saja akan mematangkan persiapan teman-teman dalam menghadapi ujian perangkat desa. Tonton video sampai selesai, jangan ada yang di skip agar mendapatkan pembelajaran dan insight secara menyeluruh. Soal nomor 1, masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah A. 4 tahun, B. 6 tahun, C. 8 tahun, D. 10 tahun. Tentu saja teman-teman yang sudah membaca Undang-Undang Desa terbaru sangat mengetahui jawaban dari soal ini ya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dari yang sebelumnya hanya 6 tahun. Jawabannya tentu saja yang C, 8 tahun. Soal nomor 2, berapa kali masa jabatan kepala desa dapat diperpanjang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali. Jawaban yang paling tepat, kepala desa dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Jawabannya tentu saja yang B, 2 kali. Lanjut soal nomor 3, tunjangan purna tugas untuk kepala desa dan perangkat desa diberikan A. setiap tahun, B. hanya di akhir masa jabatan, C. saat menjabat, D. tidak ada. Tunjangan purna tugas diberikan 1 kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan desa. Jawabannya adalah B, yakni di akhir masa jabatan. Soal nomor 4, pasal berapa dalam Undang-Undang Desa 2024 yang mengatur tentang pemberian dana konservasi dan rehabilitasi? A. Pasal 5A, B. Pasal 7, C. Pasal 10, D. Pasal 15. Pasal 5A menyisipkan ketentuan mengenai dana konservasi dan rehabilitasi bagi desa yang berada di kawasan tertentu. Jawabannya adalah A, pasal 5A. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, apa yang diharapkan desa lakukan terkait adat dan tradisi? A. Melestarikan, B. Menghapus, C. Mengabaikan, D. Mengganti. Desa diharapkan untuk melestarikan adat, tradisi, dan budaya setempat. Jawabannya adalah A. Melestarikan. Sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa terbaru termasuk A. Dana desa, B. Zakat, C. Pajak daerah, D. Retribusi.
Sumber pendapatan desa mencakup dana desa yang berasal dari APBN. Jawabannya adalah A. Dana desa. Sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Desa terbaru termasuk dana desa. Soal nomor 7. Apa tujuan dari peraturan terkait tata kelola desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024? A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. B. Meningkatkan pajak desa. C. Mengurangi partisipasi masyarakat. D. Menghapus adat istiadat. Undang-undang ini menekankan pada tata kelola yang akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan dari peraturan terkait tata kelola desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Soal nomor 8. Berapa minimal persentase alokasi dana desa atau ADD dari dana alokasi umum menurut Undang-Undang Desa terbaru? A. 5%, B. 8%, C. 10%, D. 15%. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan minimal 10% dari dana alokasi umum sebagai ADD atau alokasi dana desa. Soal nomor 9. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang Desa terbaru? A. Kepala Desa. B. Camat. C. Gubernur. D. Menteri Desa. Pengelolaan dana desa menjadi tanggung jawab penuh kepala desa. Jawabannya adalah A. Yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa menurut Undang-Undang Desa terbaru adalah kepala desa. Soal nomor 10. Apa yang harus dilakukan desa yang menerima dana konservasi dan rehabilitasi? A. Menggunakan untuk pembangunan. B. Melaporkan penggunaan kepada pemerintah. C. Menyimpan dana. D. Mengalihkan dana. Dana desa harus melaporkan penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jawabannya adalah B. Melaporkan penggunaan kepada pemerintah ketika desa menerima dana konservasi dan rehabilitasi. Soal nomor 11. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 11, untuk teman-teman Bapak Ibu yang menginginkan soal dalam bentuk PDF 100 soal mengenai Undang-Undang Desa terbaru, bisa komen di kolom komentar mau soal Undang-Undang Desa terbaru, begitu ya. Silahkan mengisi kolom komentar dengan mau soal Undang-Undang Desa terbaru. Silahkan mengisi kolom komen. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Siapa yang memutuskan alokasi dana desa di tingkat nasional? A. Presiden. B. Menteri Keuangan. C.
DPRD Kepala Desa. Menteri Keuangan memutuskan alokasi dana desa di tingkat nasional. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 12. Pasal berapa yang mengatur tentang masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024? A. Pasal 5A, B. Pasal 15, C. Pasal 39, D. Pasal 72. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatur tentang masa jabatan kepala desa. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C, pasal 39. Soal nomor 13. Apa yang menjadi perhatian utama dalam perubahan Undang-Undang Desa 2024? A. Anggaran desa, B. Masa jabatan kepala desa, C. Pelayanan kesehatan, D. Infrastruktur. Tentu saja kita mengetahui ya teman-teman, bahwa Undang-Undang Desa terbaru ini tahun 2024 itu booming ya, karena permasalahan mengenai jabatan kepala desa. Perubahan masa jabatan menjadi perhatian utama dalam perubahan Undang-Undang Desa tahun 2024. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 14. Untuk teman-teman yang masih menyimak video ini sampai di menit ke-12, saya ucapkan terima kasih banyak ya, karena menyimak video ini sampai lumayan setengah lah, nggak di skip-skip, karena teman-teman pasti sangat membutuhkan belajar mengenai Undang-Undang Desa terbaru, tentu saja untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian perangkat desa. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke saudara atau teman-teman kamu yang juga sedang mempersiapkan ujian perangkat desa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Menurut Undang-Undang Desa terbaru, siapa yang berhak mendapatkan tunjangan purna tugas? A. Kepala desa saja, B. Perangkat desa saja, C. Kepala desa dan perangkat desa, D. Hanya camat. Jawabannya tentu sangat mudah ya teman-teman ya. Kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan tunjangan purna tugas, tentu saja sesuai dengan kemampuan desa. Jawabannya adalah yang C, kepala desa dan perangkat desa. Soal nomor 15. Berapa lama periode pendaftaran calon kepala desa jika hanya ada satu calon? A. Diperpanjang 2 kali, B. Tidak diperpanjang, C. Dibatalkan, D. Diperpanjang 3 kali. Jika hanya ada satu calon, periode pendaftaran calon kepala desa diperpanjang sebanyak 2 kali. Jawabannya adalah A, diperpanjang 2 kali. Soal nomor 16. Apa tujuan dari dana konservasi yang diberikan kepada desa tertentu? A. Membangun jalan, B. Melestarikan lingkungan, C. Membeli kendaraan desa, D. Meningkatkan pajak. Dana konservasi diberikan untuk melestarikan lingkungan di kawasan tertentu. Yakni yang B ya, melestarikan lingkungan. Tujuan dari dana konservasi yang diberikan kepada desa tertentu adalah untuk melestarikan lingkungan.
Soal nomor 17, siapa yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024? A. Presiden, B. DPR, C. Menteri Desa, D. Menteri Dalam Negeri. Undang-undang disahkan oleh Presiden setelah disetujui oleh DPR. Jawabannya tentu saja yang A. Yang mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah Presiden. Soal nomor 18, Undang-Undang Desa terbaru mulai berlaku pada tanggal berapa? A. 1 Januari 2024, B. 25 April 2024, C. 1 Juni 2024, D. 17 Agustus 2024. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal 25 April tahun 2024. Jawabannya adalah B. 25 April 2024 adalah tanggal Undang-Undang Desa terbaru mulai berlaku. Soal nomor 19. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang terkait dengan BPD adalah A. Masa jabatan diperpanjang, B. Tunjangan purna tugas, C. Peningkatan anggaran, D. Pengurangan anggaran. BPD mendapatkan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan desa. Jawabannya adalah B. Tunjangan purna tugas. Untuk soal nomor 19, masa jabatan tentu saja mengikuti ya teman-teman ya. Jadi jawabannya bisa A maupun bisa B. Oke, nomor 20. Apa yang diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024? A. Sumber pendapatan desa, B. Pengelolaan hutan desa, C. Penggunaan tanah desa, D. Pelayanan kesehatan. Pasal 72 mengatur tentang sumber pendapatan desa, termasuk dana desa. Jawabannya adalah yang A, sumber pendapatan desa. Baik, untuk soal dan pembahasan undang-undang terbaru di part 1 ini cukup sampai nomor 20 ya. Kita akan melanjutkan nomor 21 sampai nomor 100 di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan untuk teman-teman yang membutuhkan soal, silahkan isi kolom komentar dengan mau soal undang-undang terbaru. Selamat belajar dan selamat mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian perangkat desa. Pesan saya, seperti di video-video yang lalu, untuk belajar dan mempersiapkan ujian perangkat desa tidak cukup dengan belajar saja ya teman-teman. Silakan baca regulasi terkait dengan penerimaan perangkat desa di kabupaten masing-masing, karena tentu saja aturannya berbeda satu kabupaten dengan kabupaten atau satu daerah dengan daerah yang lainnya. Jangan lupa tonton video-video yang lain dari channel Lolos Perangkat Desa, ada terkait aset, terkait BUMDes, kemudian terkait dengan pelaksanaan undang-undang desa, semua ada di channel ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat belajar, dan semoga berhasil.